cara menyelusurinya, kita menyelusuri masalah beban bergerak ini, kita anggap bahwa bebannya, cenderanya ada di sini. Anggap saja beban bergeraknya ada di titik S seperti ini ya. Yang kita lihat untuk balok sederhana dulu ya. Balok sederhana artinya di situ yang kita lihat adalah jembatan sederhana ya. Nah, kalau kita misalkan P-nya di sini sejarah X dari A ya. Nah, kemudian sejarah L minus X ke titik B ya. P kita anggap bergerak dari A menuju B ya. Jadi P-nya kita anggap bergerak dari A menuju B. Nah, sementara kita anggap bahwa P-nya di sini. Satu hal lagi yang harus diingat, kalau disebut beban hidup, ya, untuk menyelusuri, ya, supaya bisa kita telusurin seperti apa, bahwa P-nya itu kita anggap satu satuan gaya. Kenapa mesti satu satuan gaya? Supaya persamaan yang dibentuknya nanti adalah berlaku umum. Itu alasannya. Kalau kita misalkan P100 nanti, itu hanya berlaku untuk P100 gitu. Persamaan yang dibentuk hanya untuk P100. Tapi kalau kita misalkan satu satuan gaya, dia nanti akan berlaku umum. Itu alasannya ya. Baik, saya kembalikan ya. Jika P di titik S, gambar ya, jadi P kita anggap ada di sini. P-nya satu satuan gaya, ya. Maka sigma oben di B sama dengan 0, ini kan perhitungan yang sangat sederhana ya. Ya, persamaan kesetimbangan, didapat RA-nya ini. Kemudian kita balik sigma oben di A sama dengan 0, berarti min RB dikali L plus P dikali X sama dengan 0, didapatlah ini RB. Nah, untuk garis pengaruh, DP itu baca garis pengaruh ya. Untuk garis pengaruh, harga P sama dengan satu satuan gaya. Nah, berarti kalau satu satuan gaya P, berarti ini berubah, yang ini berubah menjadi ini. P-nya sama dengan 1. Kemudian RB-nya ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan persamaan dari reaksi ini adalah merupakan persamaan pangkat 1. Ya. Atau persamaan garis lurus. Jadi kalau kita mau menggambar garis lurus, berarti kita hanya butuh 2 titik, pangkalnya di mana, ujungnya di mana. Itu saja yang kita perlukan di sini ya. Ini persamaannya. Ya. Nah, oke, itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Itu dulu. Ada pertanyaan? Menghitung reaksi. Nggak ada, saya sambung. Ya, Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan deh. Ya. Pak, kalau pakai VA nggak apa-apa? Boleh, tapi pengertiannya itu kan tetap aja reaksi ya. RA atau VA sama saja. Itu tetap namanya reaksi ya. Jadi VA kan pengertiannya vertikal di A. Nah, kalau kita sebut RA reaksi di A. Pengertiannya sama. Berarti kalau nanti tugas pakai VA nggak apa-apa, Pak? Boleh, boleh. Baik Pak. Nggak ada masalah. Terima kasih, baik, Pak. Silakan lanjut. Ada lagi? Ada lagi? Lanjut dulu, Pak. Saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang ini persamaannya berubah ini. Berarti kalau ini persamaannya berarti ini kan fungsi Y ini. Fungsi Y, ya. Fungsi Y itu bisa dilihat di sini loh. Ini kalau Anda baca di sini ya, ini dibaca di sini ya. Nah, pada umumnya satu beban bergerak mendatar sehingga tempatnya ditentukan oleh aksisnya ya, terhadap titik asal atau titik nol pada susunan koordinat ya. Oleh karena itu gaya tampang boleh ditulis sebagai P adalah fungsi X. Fungsi X itu kan sama dengan Y. Ya. Fungsi X sama dengan Y, artinya bahwa harganya itu nanti akan menjadi P dikali Y. Harga reaksinya, harga lintangnya, harga momennya pasti P dikali Y. Y adalah Y sebagai fungsi X
fungsi X diketahui, maka dapat dilukiskan sebagai suatu garis yang kita sebut garis pengaruh. Itulah yang kita sebut dengan garis pengaruh. Dan seterusnya. Nah, kemudian di bawah, P kali Y adalah hasil kali P dengan besar ordinat di tempat P tersebut. Ya. P kali Y adalah hasil kali P dengan besar ordinatnya di tempat P tersebut. Maksudnya gini. Ya. Jadi ini ya fungsinya kan gini dia. Nah, reaksinya ini. Ya. Nah, kemudian kalau P sama dengan 1, berarti ini dia. Inilah yang berubah menjadi Y. Berarti kalau ini berubah menjadi Y, berarti reaksi itu adalah P dikali Y. Ya, P dikali Y. Y itu adalah ordinat. Ya. Nah, inilah ordinatnya. Ini ordinat. Ini sumbu aksis. Ya, sumbu aksis. Ya, matematik biasa, ini ordinat, ini sumbu aksis, koordinat, aksis dengan ordinat, ya kita sebut koordinat, ya. Nah, kalau P-nya misalnya di sini, ya, berarti berapa reaksi di A, tinggal kalikan aja, P dikali ordinat di bawahnya. Nah, ini dari mana kita telusurin di sini. Ya. Ini fungsi reaksinya. Nah, berarti X sama dengan 0, saya masukkan aja ke sini. Sama dengan RA, maka RA sama dengan YA. Ya, karena ini ordinat ya, saya sebut Y. Y. Ordinat A sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ini 0. Ya. L dikurang 0 sama dengan L dibagi L sama dengan 1. Nah, X sama dengan 0, RB-nya berapa? RB-nya didapatkan 0, masukkan saja ke sini. Nah, inilah pangkal garis pengaruh RA dan RB, ya, pangkalnya ini. Nah, ujungnya di mana? Kita ambil X sama dengan L. RA-nya berapa? YA sama dengan 0. Ini 0. RB-nya berapa? RB-nya masukkan ke sini X sama dengan L, berarti L per L sama dengan 1. Nah, ini sudah ada. Fungsi garis pengaruhnya sudah ada. Nah, sekarang kita gambar. X sama dengan 0, jadi saya tarik dulu sumbunya, sumbu baloknya ini. Yang di RB juga saya tarik dulu sumbu baloknya. X sama dengan 0, RA-nya, YA-nya sama dengan 1. Ini dia. Ya. Kemudian RB-nya berapa? 0. Ini dia. Kemudian di ujungnya X sama dengan L didapat, ya. X sama dengan L didapat RA-nya 0. Nah, berarti di sini dia. Ya. Kemudian RB-nya sama dengan 1. Nah, ini dia 1. Positif ya, positif kita gambar di bawah. Nah, sekarang pangkalnya sudah ada 1 di sini, ujungnya 0. Nah, tinggal tarik saja. Tarik saja ini. Inilah yang disebut garis pengaruh. Ya. Garis yang mempengaruhi berapa besarnya reaksi di titik A. Itu maksudnya. Nah, kemudian yang di sini RB-nya garis pengaruhnya yang ini. Kemudian ya bidang yang diapit garis pengaruh dengan sumbu aksis dengan ordinat itu sama dengan disebut ini bidang pengaruh. Ya. Nah, ini ordinat. Ini ordinat. Nah, ini ordinat di titik A, yang ini ordinat di titik sejarah X, ya. Nah, ordinat di titik S atau ordinat sejarak X sama saja. L minus X per L. Ini dari mana? Ini dia. Ada di sini. Nah, inilah garis pengaruh RA dan RB. Fungsinya apa? Hanya menentukan reaksi di A dan reaksi di B. Itu saja fungsinya. Nah, kita lihat ada contohnya mungkin di bawahnya, ya. Jadi ini udah kita gambar. Nah, contohnya begini. Contoh penggunaan garis pengaruh RA menentukan RA-nya. RA, fungsi awalnya kan ini ya, RA sama dengan P dikali L minus X per L. P sama dengan 1, fungsinya menjadi gini. Jadi, kapan terjadi RA mas? Jika P berada di titik A. Ya. Untuk mendapatkan harga ekstrim yang positif di sini, negatifnya enggak ada ya.
untuk mendapatkan harga ekstrim yang positif dari reaksi di A, berarti jika beban yang terbesar atau jika beban P berada pada ordinat yang terbesar. Itu aja kuncinya. Jadi bebannya kita tempatkan pada ordinat yang terbesar untuk mencari harga ekstrimnya. Seperti itu. Di mana ordinat yang terbesar, disitulah kita tempatkan bebannya. Nah, contohnya kalau saya tempatkan di sini, ya. Jadi kalau bebannya saya tempatkan di sini dia. Berarti ordinat ini pasti lebih kecil dibandingkan dengan 1. Berapa reaksi di A? Berarti P dikali ordinat ini. Pasti lebih kecil dibandingkan dengan P dikalikan ordinat yang ini. Ingat sekali lagi bahwa P itu adalah bergerak dari A ke B. Ya. Bergerak dari A ke B. Nah, yang kita cari sebenarnya di mana sih tempatnya P itu supaya didapatkan reaksi yang maksimal, ya, reaksi yang terbesar. Kemudian di B juga, di mana sih P-nya kita tempatkan supaya didapatkan reaksi di B yang maksimal, ya, atau yang maksimum, ya, maksimal atau maksimum. Atau disebut di situ tadi yang kita tulis adalah yang ekstrim, ya, ekstrim yang terbesar, ya. Ekstrim positif atau ekstrim negatif, harga ekstrim, ya, artinya di situ yang terbesar, ya, yang terbesar. Itu dulu untuk garis pengaruh reaksi, ya. Jadi kenapa di sini yang kita bicarakan garis pengaruh reaksi, kenapa enggak langsung ke lintang sama momen lentur? Karena begini, lintang sama momen lentur tidak akan pernah bisa kita cari kalau reaksinya belum ada. Logikanya dari situ, ya. Lintang sama momen lentur tidak akan pernah bisa kita cari kalau reaksinya belum kita tentukan. Makanya kita mulai dari garis pengaruh reaksi. Nanti lintangnya seperti apa itu sama dengan, ya, lintangnya itu tergantung posisinya di mana, ya. Ya, itu sangat tergantung dari reaksinya. Itu dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya lanjut. Ya. Itu garis pengaruh reaksi, ya. Nah, sekarang saya lanjut. Garis pengaruh lintang, ya. Saya ulangin lagi sekali lagi. Garis pengaruh reaksi di A berfungsi hanya menentukan reaksi di A. Garis pengaruh reaksi di B berfungsi hanya menentukan reaksi di B, ya. Nah, sekarang kita mulai dengan garis pengaruh lintang di titik S, ya. Jadi kalau saya sebut garis pengaruh lintang titik S, fungsinya apa? Hanya menentukan lintang di titik S-nya saja. Jadi kalau kamu butuh lintang di titik A, dibuat garis pengaruh lintang di titik A. Harusnya gitu. Ya. Kenapa mesti di titik S? Ya, kalau kamu bisa menghitung garis pengaruh lintang di titik S, otomatis nanti akan bisa menghitung garis pengaruh di titik lain. Kuncinya hanya di situ. Ya. Kenapa? Karena S adalah sejarah X dari A. Nah, kemudian kalau kita ingin garis pengaruh lintang di titik lain, tinggal mainkan aja X-nya. X sama dengan 0, X sekian, X sekian. Nah, itu dia. Baik, kita lihat garis pengaruh lintang di titik S, ya. Nah, kita buat aturannya dulu. Ini aturannya. Jika P di sebelah kanan titik S, ya. Jika P di sebelah kanan titik S. Jadi kalau udah kita buat aturan begini, jangan tanya lagi sebelah kirinya, ya. Ya. Jadi kalau sebelah kirinya seperti apa? Ya menjadi fiktif terhadap sini. Nggak ada gitu. Karena ini sudah diatur dulu, jika P-nya di sebelah kanan titik S. Artinya tidak boleh ke sebelah kiri. Itu. Jadi artinya di sini tidak boleh ke sebelah kiri titik S. Nah, DS-nya berapa? Ya. Jadi kita anggap ini P-nya ini, ya, P-nya ini adalah beban tetap di titik S. Nah, sekarang ya
Jika P di sebelah kanan titik S terbalik dengan beban mati yang selama ini ya, yang kita geser-geserkan kan sebelah kiri atau kanan titik ya. Kalau sekarang kita bedakan. Nah, sekarang yang kita pindahkan P-nya. P-nya kita pindahkan ke sebelah kiri titik S atau ke sebelah kanan titik S. Saya ulangi lagi, selama ini P-nya beban tetap yang bisa kita lihat sebelah kiri titik B dan sebelah kanan titik B. Sekarang kita balik, P-nya kita gerakkan jika P sebelah kiri titik S dan P di sebelah kanan titik S. Yang pertama kita lihat P di sebelah kanan titik S ya. Kalau saya gambar kira-kira seperti ini dia. Saya coba gambar ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Saya gambar baloknya ya. Baloknya saya gambar. Saya coba gambar baloknya ya. Nah, saya gambar baloknya. Misalnya ini balok AB ya. Anggap ini balok E. Oh, seperti ini. Ini ya. Ini susah lurusnya E. Nah, ini dia baloknya ya. Ini anggap ini titik A, ini titik B. Di sini bekerja reaksi di A. Ya, saya anggap bekerja reaksi di A ini. Ya. Kemudian di sini ada reaksi di B. Ya, ini reaksi di B. Nah, kemudian saya anggap titik S-nya ini loh. Ini titik S. P di sebelah kanan ya. P di sebelah kanan titik S. Berarti P-nya ada di sini loh, sebelah kanan. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita mau menghitung lintang di sini. Berapa lintang di titik S? Kalau ini PA atau RA, ini RB, ini P. Nah, tinggal kita lihat aja. Lintang di titik S ini adalah sebesar, boleh lihat ke kiri, boleh lihat ke kanan. Tapi sebaiknya lihat yang lebih sederhana. Sebaiknya lihat yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana mana? Sebelah kiri. Ya. Nah, berarti lintang di titik S adalah sebesar RA. Kalau lihat sebelah kanannya, lintang di titik S adalah min RB plus P. Tinggal pilih apakah kamu harus pakai min RB plus P atau pakai RA. Kalau saya yang disuruh pilih, saya akan pakai RA. Lebih simpel. Logikanya gitu ya. Logika cara berpikirnya seperti itu. Jadi sudah kita tahu ya. Sudah kita tahu bahwa lintang di titik S sama dengan plus RA. Ya, plus RA. Lintang adalah positif jika balok seolah-olah. Ya. Lintang adalah positif jika balok seolah-olah berputar secara jarum jam, negatif jika seolah-olah berputar berlawanan jarum jam. Itu jangan pernah lupa supaya nggak salah nanti. Ya. Baik, saya kembalikan ke sini. Ya. Lintang di titik S sama dengan RA. Lintang di titik S sama dengan, ini S sama dengan plus RA. RA-nya fungsinya ini. Nah, untuk garis pengaruh, P-nya harus 1. P sama dengan 1, berarti ini menjadi fungsinya. Ya. Ingat itu, kalau P di sebelah kiri titik S. Ya. Kalau P di sebelah kiri titik S. Nah, sekarang kita balik. Jika P di sebelah kiri titik S, berarti nggak boleh ke sebelah kanan. Ya. Ini tadi nggak boleh sebelah kiri, ya. Ini nggak boleh ke sebelah kanan. Sekarang, jika P di sebelah kiri titik S, berarti yang tadi saya gambar ulang lagi, ya. P di sebelah kiri titik S, kalau saya gambarkan ini. Ya. Jadi ini ada RA, ya. RA. RA-nya. Nah, di sini ada RB, ya, RB-nya ini. Nah, kemudian titik S-nya di sini. Titik S di sini, P-nya di sini loh. Ini P.
Jadi sebenarnya lintang di titik S ini boleh saya sebut LA dikurang P. Atau boleh kalau saya lihat sebelah kanan, lintang di titik S adalah min RP. Ya. Nah, sekarang tinggal buat pilihanmu. Apakah kamu pakai LA dikurang P atau pakai min RP? Nah, kalau saya disuruh pilih, saya akan jawab dengan min RP. Ya. Karena lebih simpel ya. Min RP. Nah ini, lintang di titik S sama dengan min RB sama dengan, saya masukkan fungsi RB tadi apa? B kali X per L. Min, ya. B sama dengan 1, ini berubah fungsinya menjadi ini. Ini untuk P di sebelah kiri titik S, ya. Ini untuk P di sebelah kanan titik S, ya. Nah, ini digabung. Ya, ini kita gabung, nanti kita gabung ini, itu menjadi garis pengaruh lintang di titik S. Nah, sebelum kita gabung, kita lihat ordinatnya dulu. DS yang positif ini, ingat ini, kalau P di sebelah kanan. Ya. Nah, ini P di sebelah kanan titik S, ya ini DS yang negatif, kalau P di sebelah kiri titik S. Ya. Ini ingat sekali lagi, P di sebelah kanan titik S, yang ini P di sebelah kiri titik S. Kita masukkan. Ya. Sekarang kalau saya masukkan X sama dengan 0, PS yang positif yang ini, ya, kita sama dengan 1. Tapi itu fiktif. Kenapa fiktif? Karena B-nya di sebelah kanan. Karena B-nya di sebelah kanan titik S, ya. Fiktif. Jadi ini yang dibicarakan kalau X sama dengan 0, yang kita bicarakan sebelah kiri, padahal ini sebelah kanan. Makanya ini fiktif. Nah, kalau DS negatif sama dengan 0, ya. DS yang negatif sama dengan 0, ini nyata. Karena memang ini sebelah kiri. X sama dengan 0, pasti sebelah kiri dari X. Ya. Sekarang saya ambil X sama dengan L. Ya, X sama dengan L, DS yang positif ini dia 0. Nyata. Kenapa? Memang betul sebelah kanan titik S. X sama dengan L pasti sebelah kanan. X sama dengan L berarti titik ini. Titik ini berarti sebelah kanan dari X. Ya, saya ulangi lagi. X sama dengan 0, ya. Kalau DS yang positif, nggak ada fiktif karena sudah disebut DS yang positif kalau B-nya di sebelah kanan titik X. Yang ada adalah sebelah kanan, sebelah kirinya nggak ada. Makanya ini kita gambar seperti ini. Yang DS yang positifnya dulu ya. Saya gambar dulu suku baloknya. Gambar suku baloknya. Kemudian saya ambil X sama dengan 0, ya. X sama dengan 0, kita start ini 1. Tapi ini nggak nyata ya. Karena disebutkan DS yang positif adalah sebelah kanan titik S. Sebelah kanan titik S. Nah, yang ternyata adalah sebelah kanannya ini. Nilainya berapa? L minus X per L. L minus X per L. Yang positifnya ya. Nah, terus yang negatifnya berarti sebelah kiri titik S. Ya. Sebelah kiri titik S. Nah, ini dia. Nggak ada sebelah kanannya. Kenapa? Karena dia hanya boleh di sebelah kiri titik S. PS yang negatif. Ya. Ini kalau mau tahu nilainya, ya boleh saja tarik. Untuk yang negatif, X sama dengan L, nilainya 1. Nilainya 1. X sama dengan L, nilainya 1. Min 1. Ya. Min 1. Ini, ya, inilah, jadi kalau saya gambar di sini, inilah yang disebut garis pengaruh lintang di titik S. Garis pengaruh lintang di titik S. Nah, sekarang ini kenapa ini 38 dari mana ini? Karena saya anggap begini. Panjang bentang jembatan kalau saya misalkan 8 meter. Ya. Bentang jembatan 8 meter. Kemudian saya ambil X-nya 3 meter. Itu saya ambil X 3 meter. Ya. Untuk saya ambil X 3 meter. Ini 3 meter. Berapa harga yang ini adalah 3/8. Ya. 3/8. Nah, berapa
pakai yang ini, tinggal masukin aja ke sini. 8 dikurang 3 dibagi 8, 5 per 8. Jadi kalau kita telusurin ini, totalnya ini nilainya 1. Kalau kita panjangin di sini, nilai maksimumnya 1 di sini ya. Kita panjangin di sini, nilai maksimumnya 1. Sekarang kalau kita ingin tahu lintasan titik S, dengan bebannya seperti ini. Bebannya adalah beban gardan. Yang namanya mobil nggak ada bebannya, hanya beban terpusat satu. Pasti ada gardan depan, ada gardan belakang. Itu namanya mobil. Ya. Jadi yang saya gambarkan P1, P2 itu adalah modifikasi dari gardan mobil. Ya, gardannya itu. Ya. Ban belakang dan ban depan. Ya. Jadi saya misalkan itu truk yang sangat sederhana. Ada yang enggak gardannya lebih dari 2? Ada. Truk gandeng yang gardannya ada 2 di belakang. Ada itu. Bis yang besar juga kan gardannya di belakang ada 2. Ya. Nah sekarang saya anggap ya seperti ini dia, seperti ini bentuknya. Nah sekarang bagaimana saya memplot bebannya? Cara memplot bebannya, P1 saya pastikan lebih besar dari P2. Kenapa? P1 itu harus saya plot pada ordinat yang terbesar. P1 saya plot pada ordinat yang terbesar. Atau ini anggap lain ya. Ini depannya, ban depan, ini ban belakang. Pasti ban belakang itu bobotnya lebih besar. Jadi kalau disebut ya bobot ya gardan belakang itu pasti lebih besar, minimal 2 kali dari depannya. Saya pastikan itu ya. Nah kalau bobotnya lebih besar di depan, ya truknya nanti terjungkal. Mobilmu itu pasti bobotnya lebih besar di belakang dibandingkan dengan depannya. Kalaupun mesinnya di depannya, karena kita ada di bagian belakang, Bobot paling besar adalah di belakang. Baik, saya lanjut lagi di sini ya. Berapa lintang titik S? Tinggal kalikan saja. P1 dikali 3 per 8 yang negatifnya ya. Nah, DS yang positif ya, DS yang positif adalah P1 dikali 5 per 8 plus P2. Ya, P2 ini dikali ordinatnya ini. Ordinat ini berapa? Ya, tinggal kita lihat berapa jarak ya. Jarak gardan belakang dengan depan ini belum diketahui, hanya sebagai simbol dulu. Ini satu adalah sepersekian dari 5 per 8. Atau bisa dilihat dari sini. Jadi kalau diketahui jarak dari sini ke sini, berarti Y1-nya ini ya, ini dibagi totalnya. Kalau totalnya 8 meter, berarti yang ini ya dari sini ke sini dibagi 8. Itulah Y1. Nanti saja. Itu dulu. Ada pertanyaan? Begitu dulu. Sebelum ke pengarungannya. Pak Jim bertanya, Pak. Oke, silakan deh. Pak, maaf saya masih Tapi belum mengerti. Kalau bertanya dibuka kameranya ya. Oke, silakan deh, ulangi. Oh iya Pak. Maaf Pak, saya masih belum mengerti yang DS yang menentukan nyata atau fiktifnya Pak. Itu gimana ya Pak? Nah, sekarang kalau kamu saya suruh ke Jakarta, Anda berangkat ke Jakarta. Kalau kamu berangkat ke Surabaya, apa itu? Gimana Pak? Udah jelas Pak. Sekarang nanti hari ini saya suruh kamu ke Jakarta. Tapi Anda berangkat ke Surabaya. Salah atau benar? Salah Pak. Salah atau benar? Salah. Ya itu. Jadi ini juga, nah berarti fiktif kan? Kamu melakukan yang fiktif kan, itu artinya ya. Disuruh ke Jakarta, tapi pergi ke Surabaya, berarti fiktif. Ya. Kepergianmu jadi fiktif, tidak nyata. Karena saya suruh ke Jakarta. Ya, ini juga. Ini kan sudah kita atur tadi itu, bahwa P-nya
di sebelah kanan titik S. Ya. B di sebelah kanan titik S. Ya. B di sebelah kanan titik S. Ini pertama ya. B di sebelah kanan titik S. Berarti sebelah kirinya menjadi fiktif. Kan itu. Itu pengertiannya. B di sebelah kiri titik S. Berarti kanannya menjadi fiktif. Yang negatif ini ya. Yang positifnya kan ini. B di sebelah kanan titik S. Nah, berarti yang gambar yang ini yang mana? Ya. B di sebelah kanan titik S. Nah, ini. Tapi kalau kamu mau terus gambar ini, boleh saja. Nah, kalau saya sebut X sama dengan 0, kan berarti di sini ya. X sama dengan 0 berarti di sini dia, ya nilainya kita dapat tadi 1. Nah, ini menjadi fiktif. Karena X-nya itu harus, ya, S-nya itu di sebelah kanan titik S, ya. Jadi, karena P-nya di sebelah kanan titik S. P-nya di sebelah kanan titik S. Itu makanya disebut fiktif. Ini ada di sini. Nggak boleh di sebelah kiri. Hanya ada di sini. Berarti garis yang nyata adalah dari S ke P. Garis yang nyata adalah dari S ke P. Nah ini kalau yang negatifnya kan tadi ini. P ya, P di sebelah kiri titik S negatif kan ini. P di sebelah kiri titik S. Berarti yang nyata adalah sebelah kiri, yang sebelah kanannya menjadi fiktif. Itu maksudnya fiktif di situ. Jadi disuruh ke Jakarta, jangan pergi ke Surabaya. Surabaya menjadi fiktif. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain, silakan. Sudah, saya lanjut lagi. Ya. Garis pengaruh momen di titik S, ya. Garis pengaruh momen di titik S, ya. Garis pengaruh momen di titik S. Garis pengaruh momen di titik S. Fungsinya hanya menentukan momen di titik S, ya. Fungsinya ini hanya menentukan momen di titik S, ya. Nah, MS, jadi yang kita baca ini, gambar ini yang kita baca, ya. Baca saja ini. MS berapa? Di A atau RA. Jadi X, ya. X. Momen adalah gaya dikali jarak tegak lurus terhadap titik yang lebih jauh. Hanya ini dia persamaannya. MS sama dengan RA dikali X. Fungsi RA-nya tadi ini dia. Ya. Nah, untuk garis pengaruh, ya, untuk garis pengaruh, P-nya sama dengan 1 ini berubah. Jadi, MS-nya menjadi ini. Nah, sekarang X sama dengan 0, MS-nya atau GS-nya berapa? Masukkan saja di sini 0. X sama dengan X berarti jadi. Nah, X sama dengan L, MS-nya berapa? Sama dengan 0 juga. Ya. X sama dengan L, MS-nya sama dengan 0. Masukkan aja L. Ini L. Ini L dikurang L, ya, sama dengan 0. L dikali 0, ya 0 dibagi L, ya berarti 0. Ini. Nah, sumbunya tarik dulu sumbu baloknya. X sama dengan 0, ini 0, ya. Kemudian X sama dengan L, nilainya ini. Sorry, X sama dengan X, nilainya ini. Ya. Nah, X sama dengan L, nilainya 0. Ya. Tapi ingat, bukan bidang momen ini ya. Garis pengaruh momen secara X ya. Ini fungsinya hanya menentukan momen di titik S. Saya ambil contoh sama dengan yang tadi. Saya ambil contoh, ini misalnya contohnya ini. Ya. Ada jembatan panjangnya 8 meter, X-nya saya ambil 3 meter. Ya. X-nya 3 meter, ya. Ini jarak dari titik A ke titik S 3 meter. Nah, garis pengaruhnya seperti apa? Ini dia garis pengaruh. Berapa nilai ini? Nah, ini sudah ada. Ini dari mana? Sudah kita turunkan tadi. Masukkan saja, X-nya kan 3.
L minus X 5. 8 dikurang 3, 5. 3 kali 5 per 8, 15 per 8. Itulah nilai Y. Ya. Nah, sekarang MS-nya berapa? Carikan saja P1 dikali Y plus P2 dikali Y1. Boleh sebut ini Y1 atau Y2. Ini sangat tulis. Ini seharusnya Y2. Ini yang salah tulis ya. Ini aja sebut Y2. Y2 itu berapa? Tinggal perbandingkan aja bentuknya. Kalau ini Y, ya, ini Y atau 15 per 8, ini panjangnya 3, saya misalkan jarak sumbu ke sumbu dari beban garter 3, berarti ini kan 2 lagi. Ini 2. Nah, berarti Y2 adalah 2 per 5 dikalikan Y. Bukan 2 per 5 ini ya. Y2 ini adalah 2 per 5, Y2 yang ini ya. Y2 sama 2 per 5 dikali 15 per 8. Nah, berarti MS berapa? P1 dikali 15 per 8 plus P2 dikali Y2. Y2 adalah 2 per 5 dikali 15 per 8. Itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Y2 itu bukan 2 per 5 ya. 2 per 5 dari 15 per 8. Itu salah. Salah tulis. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Ya, silakan. Lanjut, Pak. Saya. Nah, itu ada semua lengkapnya di sini. Ada semua di sini. Ini garis pengaruh MS, garis pengaruh lintasan di titik S, garis pengaruh reaksi di B, garis pengaruh reaksi di A. Ini sudah ada semuanya sampai di sini. Nah, yang ini, ya. Jadi ini bisa kita ke sini kalau ini sudah ngerti. Kalau ini nggak ngerti, di sini kamu nanti pusing, kamu bisa sakit kamu. Kalau saya paksakan, harus tahu betul dulu ini, baru kita bisa ke sana. Tahu betul dulu. Silakan, kalau mau ditanya, silakan. Terlalu jauh ini.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Nah, contohnya itu juga ada di halaman ini. Contoh. Jadi panjang bentang jembatannya 8 meter ya. Lebarnya 5 meter, sebar plat betonnya 15 cm ya. Jenis betonnya TNI 2,4 ton per meter kubik ya. Gander ya, gander mungkin ya, gander depan yang ini maksudnya. Gander belakang 4 ton. Jadi ini anggap truk kecil ya, truk kecil. Jadi ada apa itu yang isinya hanya 3 ton ya, 3 ton pasir itu truk kecil gitu. Nah, kalau yang umum disebut orang Jawa Barat sebutnya truk engkel. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Baik, kita lihat yang menimbul ya. Kita lihat yang menimbul. Kalau kalau ada balok menimbul. Cuman gini ya. Nah, emangnya ada jembatan yang menimbul? Tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Tidak ada jembatan yang menimbul. Hanya kita coba ya simulasikan kalau menimbul ya seperti apa. Kita coba. Tapi kenyataan nanti jangan cari ada jembatan yang menimbul. Nah, karena garis pengaruh itu bukan hanya di jembatan, sebenarnya gedung juga ya, gedung yang kita tempatin, siapnya bisa dihitung garis pengaruhnya. Kenapa? Karena di sana ada beban hidup, ada beban mati ya. Beban hidupnya ya kita kalau gedung sekolah misalnya, gedung politeknik. Beban hidupnya apa? Beban hidupnya ya kita kalau masuk ruangan dan ya, karena kita nggak setiap saat ada di sana. Suatu saat kita pergi, ya bisa kosong. Termasuk, tapi yang lebih dominan kita pakai untuk perhitungan dari jembatan. Nah, kalau untuk gedung sudah ada aturannya. Aturan mainnya sudah diatur aturan beton. Baik, saya lanjut ini. Kalau dia baloknya menimbul, ya baloknya menimbul ini. Baloknya menimbul yang ini ya. Nah, kuncinya sebenarnya yang tanpa pinggul sebenarnya kuncinya ini. Jadi kalau kita lihat tanpa pinggul ini dari B ke kiri ini persis dengan yang tadi. Persis dengan yang tadi. Kalau menimbul tinggal sebenarnya garis itu kita panjangin aja. Perpanjang garisnya, ini juga perpanjang garisnya, kemudian ini perpanjang sampai ke pinggulnya, ya. Kemudian ini perpanjang lagi, ini nilainya akal X per L. Dari mana kita telusuri, ya? Kita telusuri dari mana kok bisa gambarnya seperti ini. Cuman fungsinya tadi ya, cuman ya ini yang harus diingat garis pengaruh balok di atas dua tumpuan dulu tanpa pinggul. Kalau ini nggak nyambung, percuma saya ngomong ke sini. Jadi yang ini kalau kita lihat ke kiri, saya ulangi lagi, kita lihat ke kiri persis dengan yang tadi. Persis dengan. Nggak ada bedanya. Kita hanya ada pinggulnya ini persis. Ada pinggulnya di sini, misalnya ada pinggul, tinggal panjangin aja masing-masing garisnya. Panjangin, nilainya berapa? Nah, coba kita lihat nilai itu dari mana. Nah, sekarang caranya ya seperti ini dulu. Nah, P-nya kita anggap di daerah AB dulu. P ada di daerah AB. Ini jangan lupa ini tetap namanya S ya. Kalau P di daerah AB, ya jika P di daerah AB, maka reaksi di daerah A itu kan ini.
RA-nya, ini SP-nya. Kalau P di daerah AB. Kemudian kita lihat lintang geser ya, lintang ya. Lintangnya, kemudian momennya. Lintangnya TX ya. TX maksudnya di sini ya, atau TS. Ya, boleh saya sebut TX atau TX. Nah, kembali ke yang tadi sama dengan RA ini, TX yang negatif, kembali ke yang tadi. Kemudian momennya, momen RA kali X, ya, MX sama dengan RA kali X, MX atau MS, ya, boleh saja. P kali L minus X dibagi L kali X. Nah, sekarang kalau kita lihat lintang di titik P, lintang di sini. Lintang di titik P sama dengan min RP. Lintang di titik P sama dengan min RP, ya. Bisa diterima itu? Kembali lagi ke MRK1. Kenapa saya bisa sebut lintang di titik B min RP? Dari mana itu? Ada yang ingat? MRK1. Ada yang ingat? Nggak ada yang ingat. Unit lintang di titik B sama dengan min RP. Kalau unit nggak ada ya. Ada di sini, ada sebenarnya di sini ada maksud ya, tapi di omongnya nggak mau bunyi. Unit nilainya paling jelek B kita S. Unit kayaknya sih dulu itu hanya maksudnya saya begini ya, itu resikonya rusak banget mas kita ini. Aisyah nggak ada di tempat, kayaknya hanya masuk begitu ditinggalin. Aisyah, lalu Aisyah, ini ketahuan banget gitu, ketahuan banget nilai-nilai yang paling ini. Muhammad Abu. Hadir, Pak. Kenapa saya berani menyatakan bahwa lintang di titik B sama dengan titik S? Dari mana? Mana Muhammad Abu-nya? Hadir, Pak, hadir. Nggak bisa kamu buka itunya, kameranya nggak bisa dibuka. Saya khawatir dia masih buka baju di sana gitu. Oh sudah, kita buka baju dia. Kenapa saya sebut? Iya, Pak. Kenapa saya bisa menyebutkan bahwa lintang di titik B sama dengan di RP? Karena ditinjau dari titik kanan, Pak. Nah, jawabannya itu mah ngarang, asal ngomong, aspun. Kasian banget. Sakura. Iya, Pak. Dari mana itu? Kenapa saya sebut? Sebenarnya nggak ngerti ini semua. Kebanyakan nggak ngerti, tapi sombongnya minta ampun, nggak mau nanya. Kenapa? Dari mana saya bisa menyebutkan lintang di titik B sama dengan min RP? Karena berputar seolah-olah berlawanan jarum jam. Apamu yang berlawanan? Itunya, Pak, arahnya. RB-nya. Apanya yang berlawanan? Yang RB-nya, Pak. RB-nya arahnya ke atas, bukan berlawanan jarum jam. Masa RB arahnya berlawanan jarum jam?
RB itu arahnya ke atas, vertikal. Kalau punya catatan pasti bisa kejawab gitu. Tapi kalau punya catatan dia seperti itu dia nggak bisa jawabnya gitu. Alvin atau Muhammad Fadil dulu, Muhammad Fadil. Iya, Pak. Muhammad Fadil ada. Ada, Pak, hadir. Kenapa saya sebut bahwa lintang di titik B sama dengan min RB? Atau kenapa saya sebut lintang di titik A sama dengan fresh RA? Karena ini, Pak, lintang di sebelah, bentar, Pak, lintang di sebelah kanan tumpuan adalah plus reaksi. Berarti tinjaunya ke kiri ya, Pak? Kamu ngomongin apa gitu? Ini ngawur banget ngomongnya. Tadi betul ngomongnya, tapi dihubungin dengan bahasa yang ngawur lagi. Boleh diulang, Pak? Ada tinjau-tinjau. Yang kamu baca itu bunyinya apa? Coba, yang kamu baca itu. Matamu kelihatannya membaca sesuatu. Oke, bacakan. Iya, Pak. Catatan, Pak. Baca. Lintang di sebelah kanan tumpuan adalah plus reaksi. Lintang di sebelah kiri tumpuan adalah negatif min reaksi. Kalau saya sebut B, ya, yang kita tinjau kirinya atau kanan? Kanan, Pak. Kanan. Nggak ada kanannya. Aduh, kasihan banget. Kiri lah. Kasihan banget. Makanya kamu nilainya memang nggak peduli sih. Nggak peduli, ketahuan banget kamu deh. Lintang yang kita cari ini sebelah kiri atau sebelah kanan? B di daerah AB. Yang kita bicarakan B di daerah AB kan? Ini B di daerah AB. Ya. B di daerah AB. Berarti nggak ada BC-nya kan? Ya. Nah, yang kita bicarakan ini lintang di titik B ini, lintang di titik B. Kalau saya sebut lintang di titik B, kiri atau kanan? Oke, saya ulangi lagi. Ini kita mulai. Ini sebenarnya dari awal udah bingung, tapi nggak mau ngomong gitu. Sombong-sombong banget gitu. Makanya nggak nyambung gitu. Nah, oke, sekarang ya, saya ulangi lagi. Kalau dilihat di sini, P di daerah AB. Nah, sebelah kanannya ini, ya, kalau dilihat sebelah kanannya, nggak ada gitu. Nggak ada P ini, nggak nyampe P, BC. Ya. Berarti yang kita singgung di situ sebelah kiri atau kanan? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Kiri, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya, lintang di sebelah kanan berapa? Lintang di sebelah kanan titik B berapa? Tidak ada, Pak. Jangan ngarang, lihat gambarnya. Kalau begitu kamu ngarang, nah di situ duduknya. Nah, bebannya di daerah AB. Nah, sekarang kita ke lintang. Lintang di B sebelah kanan berapa? Kalau saya tanya, ada enggak beban di sebelah kanan? Tidak ada, Pak. Kalau nggak ada bebannya, ada enggak lintangnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Itu kasihan banget, itu karena kamu nggak ngerti lintang. Lintang itu apa? Dia, lintang apa? Lintang. Gaya yang bekerja tegak lurus sumbu batang, Pak. Ada gayanya kan? Nah, gayanya nggak ada, lintangnya berapa? 0, Pak. Nggak ada uang di kantong saya. Uang saya berapa?
Nggak ada, Pak. Itu aja jawabnya. Kok bingung-bingung kalian? Itu saja seperti itu cara jawabnya. Bebannya kan nggak ada di sebelah kanan, begitu. Tapi di sebelah kanannya pasti nggak ada. Yang ada sebelah kiri aja. Minta di sebelah kiri adalah min RB. Min RB. Rizky. Ya Pak, Kenapa min? Temanku tadi karena lintang di sebelah kiri Pak. sebelah kiri apa? Sebelah kiri kupingmu? Ya harus lengkap ngomongnya dong. Sebelah kiri apa? Sebelah kiri batang yang BC Pak. Coba ulangi tadi supaya itu tadi dia baru bangun. Ulangi yang tadi. Kita sebelah kanan. Siapa tadi yang ngomong? Ulangi. Kita sebelah kanan. Buat siapa tadi yang ngomong? Pak Adi atau siapa? Udah bilang. Buka dulu mic-nya. Ya Pak. Buka dulu mic-nya yang ngomong tadi. Lintang sebelah kanan tumpuan adalah plus reaksi. Siapa tadi itu? Fadil, Pak. Ya, ulangi. Supaya si Rizky itu bisa dengarin. Gitu. Supaya Rizky-nya bisa dengarin. Lintang di sebelah kanan tumpuan adalah plus reaksi. Lintang di sebelah kiri tumpuan adalah min reaksi. Gimana Rizky? Ya Pak, lintang sebelah kanan tumpuan adalah plus reaksi. Lintang sebelah Jangan sebut di sebelah kanan batang, batang apa? Nah, makanya itu kita sebut yang ini karena acuan kita ke situ di MRK1 kan kita udah. Ini kan langsung saya sebut di sini lintang di titik ya, lintang di titik A, lintang di titik X ya, posisi ini. Kemudian lintang di titik B, saya tulis sini langsung ya, lintang di titik B sama dengan min SB. Sebenarnya kalau kita cari lintang di titik A berapa? Kalau kita mau cari di sini, lintang di titik A berapa? Lintang di titik A berapa? Ayo, ngomong. Lintang di titik A adalah semua. Pagi tadi udah lihat, bilang kan lintang di sebelah kanan tumpuan adalah plus reaksi. Lintang sebelah kiri tumpuan sama dengan min reaksi. Lintang di titik A berapa, Jaki? Jaki. Ini ada ini, tapi ada di sini, tapi kelihatannya orangnya mungkin nggak ada ya, karena dia nggak mau jawab gitu. Artinya kalau dia nggak jawab, minimal ya suara saya bisa dia dengar, harusnya dia mau gitu. Kalaupun itunya ya sinyalnya kurang bagus, harusnya dia mau ngomong gitu. Jadi coba hubungi si Jaki. Jadi. Baik, Pak. Nah, kalau minggu depan saya aja yang buat gamenya dah. Supaya ini ya, supaya nggak jadi bohongan gitu. Pasti nanti alasannya itu ya sinyalnya jelek. Soalnya seperti itu gitu. Minggu depan kalau bisa kita lurin ya. Jati. Halo Jati. Amira. Iya, Pak. Buka dulu. Kameramu buka. Sheila.
Iya, Pak. Sila, buka kameramu. Iya, Pak. Buka kameramu. Kayaknya kamu nggak belajar kamu. Yang nutup kamera itu berarti saya nggak belajar. Kayaknya ngaku anak atau adiknya mungkin. Tak sopan kalian, saya sendiri buka kamera saya, kamu nutup. Dimas. Ulangi lagi sejak itu, kalau nggak ada saya hapus nanti absennya. Hubungin lagi, kalau nggak jawab saya hapus absennya, saya buat apa? Dimas. Iya, Pak. Bisa kan buka deh, kameramu. Sambil tidur. Dimas sambil tidur, enggak? Iya, Pak. Oh enggak. Ya kalau nggak sambil tidur ya buka dong. Buka aja kamera. Supaya enak gitu, saling pasang-pasangan gitu. Nisa. Iya, Pak. Masih tidur deh. Iya, Pak. Ngorok. Ya biarin aja. Biar dia mungkin masih ngorok. Oke. Balik lagi ke yang tadi. Lintang di titik A berapa? Balik ke yang tadi. Lintang di titik B berapa tadi? Lintang di titik B berapa? Min RB. Min RB, Pak. Sebesar? Min RB. Min PX per L. Sebesar min RB ya. Min RB. Lintang di titik A berapa? Plus RA, Pak. Lintang di titik A sama dengan Plus RA. Plus RA. plus PA. Lintang di titik A sebelah kiri berapa? Coba. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena Tidak ada ada. garis. Nggak ada. Jadi kalau saya sebut lintang di titik A sebenarnya pastinya lintang di A sebelah kanan. Kalau saya sebut di situ lintang di titik B sebelah kiri karena kebetulan ada ibunya saja. Karena ada lintang di titik B itu sama dengan lintang. Nah, lintang di titik S sebelah kanan sama dengan plus RA. Lintang di titik S atau lintang di titik X sebelah kiri adalah min RB. Ya. Nah, kemudian yang ini. Ya. Nah, jadi sudah kita buat fungsinya semua ya. Nah, sekarang kalau kita buat menjadi garis pengaruh, tinggal ganti P-nya menjadi 1. Ini P-nya kita ganti menjadi 1, ini menjadi garis pengaruh. Cuman harganya berapa, pangkalnya berapa, ujungnya berapa, ya tinggal masukkan aja. X sama dengan 0, RA1, X sama dengan L, RA-nya 0. Itu aja. RB-nya ini. RB-nya ini, ya, minimnya, min, P kali X per L, ya. Bukan plus ini, minim. Nah, P sama dengan 1 ini menjadi X per L, RB sama dengan 0, X sama dengan 0, RB-nya 0, RB-nya sama dengan min 1. Bukan ini X per L plus ini, bukan ini. Reaksi ini, bukan lintang. Kalau lintang beda nanti ya. Ini salah ini. Nah, RB-nya X per L, bukan min. Nah, makanya ini menjadi plus 1, ya. Karena ini plus. Sekarang untuk lintang titik X yang positif ini ya. Yang negatif, ya, yang negatif ini. P sama dengan 1 berubah ini. Nah, kemudian yang negatifnya ini. Ini P kali X, P1, X per L. Ya. DP-nya tadi ini dia, berarti P-nya sama dengan 1 ini dia, X per L. Lintangnya ini ya. Kalau ini reaksinya. Ini reaksi. Nah, ini lintang. Ya. Lintangnya ini, DP ini. Kemudian saya ambil X sama dengan 0. Dx positif sama dengan 1. X sama dengan 0. Dx positif sama dengan 1. Ini titik. Ini titik. X sama dengan X. Ini dia nilainya. X sama dengan L. Nah, dx-nya 0. Ini
ini nyata, yang ini fiktif. Karena ini sebelah kiri. X sama dengan 0 sebelah kiri. Nah, dx yang negatif, ya, dx yang negatif, ya, x sama dengan 0, nah ini 0, ya, ini Java. Dx yang negatifnya, min x per L, dx yang negatifnya sama dengan min 1, untuk x sama dengan f, min 1. Yang nyata yang 2 ini. Sebelah kiri x yang 2 ini, sebelah kanan x yang ini. Sebelah kanan x yang ini, makanya gambarnya seperti ini. Ya, ini jangan dilihat dulu sebelah kanannya ya, sebelah kirinya. Nah, kemudian P di daerah AB, masih di daerah AB. Nah, reaksi di B juga yang ini. Reaksi di A yang ini, jangan lihat dulu pinggulnya ini, nanti. Nah, MX-nya juga, MX kalau kita itu ini dia, P sama dengan MX-nya ini dia, MX ya, P sama dengan 1 ini. X sama dengan 0, MX-nya 0, X sama dengan X ini persis yang ini. X sama dengan L ini 0. Nah, ini gambarnya. Gambarnya yang ini. Jangan lihat dulu sebelah kanannya. Sebelah kanannya kalau P di daerah BC. Ya. P di daerah BC ini dia di sini. P di daerah BC. Ya. P di daerah BC ini dia. Oh ini. P di daerah BC. Ya. P di daerah BC, RA-nya ini. Nah, RB-nya yang ini. Kemudian MX-nya, momen di titik X ini dia. Nah, MB-nya ini. Nah, lintangnya, lintang di A ini dia. Kalau mau dicari lintang di A ini. Nah, lintang di titik X sama dengan RA juga ini sama. Nah, lintang di B sebelah kanan sama dengan plus B. Lintang di B sebelah kiri RA. Sama dengan RA. Ini B kali A. Jadi ini data ini bisa langsung dilihat di sini, langsung deh. Ya. Karena P-nya 1. Nah, ini juga yang ini, garis pengaruh yang ini, ya. Lintang, ya, momen di titik X, ya. Momen di titik X, kalau P di daerah sini, udah ada hitungannya ini. Saya buka lagi hitungannya. Momen di titik X, kalau P di daerah sini. Momen di titik X-nya. Sama dengan RA dikali X. RA-nya kali ini. P kali A per L. RA. Fx sama dengan min ya, RA dikali X. RA-nya adalah min P kali A per L kali X. P-nya 1. Nah, 1 nilainya ini. Nah, ordinatnya berapa? Min A kali X per L. Min A kali X per L. Min A kali X per L. Inilah garis pengaruh ya. Garis pengaruh momen di titik X, garis pengaruh lintang di titik X, garis pengaruh reaksi di B, garis pengaruh reaksi di A. Kuncinya yang tanpa pinggul ya. Yang tanpa pinggul di sini juga ada semua. Ada semua. Ikutin aja yang di sini, baca semua pasti bisa. P di daerah AB ini ya. P di daerah AB, kemudian dilihat P di daerah BC. P di daerah BC. Nah, kuncinya hanya ini aja. Nah, kapan dia menjadi garis pengaruh? Jika P-nya sudah buat menjadi 1. Reaksi ya, harga reaksi kalau dia berubah menjadi garis pengaruh, sudah ganti P-nya sama. Ada pertanyaan?
Hilmi buat dokumen kita ya. Iya, Pak. Garis pengaruh, ya. Garis pengaruh reaksi adalah fungsi reaksi dikasih sama dengan satu. Garis pengaruh momen, ya, adalah fungsi momen dikasih sama dengan satu. Garis pengaruh lintang, ya, adalah fungsi lintang dikasih sama dengan satu. Itu saja. Ada pertanyaan? Ayo. Ada pertanyaan? Izin bertanya. Ayo, silakan. Pak, Suaranya agak gedein nafal. Gedein suaramu deh. cek. Lu Kenapa? masih kecil. Masih kecil suaranya. Tunggu sebentar, Pak. Oke, sudah. Oke, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau misalnya untuk yang positif itu garisnya pasti ke bawah, Pak ya? Ulangi, Dari Lek. sumbu. Kalau Positif nilainya itu pasti ke bawah, Pak ya? digambar ke bawah. Iya. Iya. Itu seperti itu, Pak ya? Boleh Dari saja momen sama- sebenarnya, boleh saja digambar ke atas, nggak apa-apa. Cuman ya kebiasaan kita positif kita gambar di bawah, negatif kita gambar di atas. Itu aja. Itu kan hanya perjanjian aja itu. Positifnya digambar di bawah, negatifnya digambar di atas. Di atas sumbunya maksudnya ya, di atas sumbu baloknya. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Selama ini juga di MRK 1 kan gitu kita. Kalau menggambar bidang momen lintang ya, tapi yang paling pasti momen ya. Momen digambar di bawah. Momen lentur maksudnya ya. Momen lentur digambar, yang positifnya digambar di bawah, yang negatifnya digambar di atas. Untuk balok ya. Kalau ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan deh. Pak, kan tadi kata Bapak kemungkinan minggu depan bakal luring. Nah, kalau luring ada yang harus disiapin nggak, Pak? Kayak misalkan penggaris, busur, atau apa gitu, Pak? Ya, bawa aja. Tapi sebenarnya selama kita analitis ya, hitungan kita analitis ya, nggak berfungsi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau buat cara Cremona misalnya, tapi itu kan udah lewat. Tapi bila perlu kita singgung nanti. Tapi kita selesaikan dulu semua, baru kita nanti lakukan review dengan waktu yang ada. Cuman gini, kalau kita luring, ya maksimal terlambat itu 10 menit. Jangan masuk ke saya kalau lebih dari 10 menit. Nggak suka saya itu. Jangan. Kecuali kalau ada sesuatu ya, misalnya terjadi kecelakaan atau apa ya mau diapain. Jangan masuk. Karena begini, di kampus kita itu pintunya ada di depan. Nah, coba kalau kamu lihat di kampus lain, pintunya di belakang. Kenapa pintunya di belakang? Silakan masuk kalaupun terlambat, itu artinya. Kalau di depan pintunya tidak boleh terlambat, itu artinya. Kenapa? Begitu kamu terlambat, kamu ketok masuk, kamu kan melewati depan, terganggu semua. Gitu.
Jadi kalau di kampus lain mungkin lebih suka dia di belakang, artinya itu sama dengan menyilahkan anak buahnya boleh terlambat. Itu artinya. Karena tidak mengganggu yang kita dalam proses proses mengajar gitu ya, tidak akan terganggu kalau di belakang. Tapi di kita nggak seperti itu. Pintunya di depan. Saya nggak tahu apa udah pernah ke kampus gitu. Pintu kita ada di depan, ya, nggak ada yang di belakang, ya. Begitu kamu masuk terlambat, kita sudah mulai mengajar. Anda masuk, saya pasti terganggu. Beda dengan kampus lain. Ada lagi yang lain? Oh ya, di TB juga seperti itu. Di TB juga pintunya di depan. Ya Pak, izin bertanya lagi Pak. Oke, Kalau silakan. misalkan offline nanti sekelas bareng semua atau di sesi dibagi dua gitu Pak? Nah, itulah saya belum tahu pastinya gitu. Boleh nggak sekaligus? Saya belum tahu aturannya itu nggak ada disebutkan gitu. Atau saya salah baca, 50% katanya ya. Kalau 50% ya masuk 2 jam aja kita. Kita gilir aja. Nomor 1 sampai nomor 16, masuk jam 7 sampai jam 9. Nah, bisa seperti itu. Nanti kita pastikan minggu depan ya. Kalau yang Anda udah pernah luring nggak? Pernah Pak. Baru praktik SP, Pak. Baru praktek SP, Pak. Sudah ada yang luring. Sudah, Pak. Mata kuliah apa? Survei pemetaan, Pak. Hah? SP, Pak. SP itu apa? Ilmu tanah Pak. Survei pemetaan. Survei pemetaan sama PKN udah pernah luring. Survei pemetaan itu kan di lapangan ya. Kalaupun masuk ruangan dia hanya sebentar kok survei pemetaan di lapangan umumnya yang masuk di ruangan di gedung A. PKN sudah Pak. Sudah Pak PKN. Sudah, Pak. Nah, terus dibuat sekaligus atau gimana? Anda masuk 2 orang? Iya Pak, 30 orang Pak. PKN setengah. 32 atau 30 sekali masuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah kita lakukan seperti itu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Gitu. Logikanya seperti itu aja. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Silakan. Tapi absennya tetap kita lakukan seperti ini. Kalaupun luring kita ya, absennya lakukan tetap seperti ini aja. Ya, Pak. Bukti tetap harus ada karena nanti, ya, karena nggak ada di sana, setahu saya, ya kalau dulu kita sistem luring itu ya, tatap muka itu, semuanya dipersiapkan absen ada, kemudian formnya untuk isian ada, semuanya ada. Tapi kalau ini kayaknya kurang percaya saya karena adminnya juga nggak masuk setiap hari. Admin jurusan itu nggak setiap hari ganti-ganti gitu, sekali 2 hari. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ayo, yang lain silakan. Kalau nggak ada, ini baca semua sama tonton yang saya kasih ya. Baca aja ini semua sampai selesai di sini. Baru kita singgung nanti contoh sampai ke sini. Sampai ke halaman 51 dulu ya. Baca sampai halaman 51. Nah, luring juga kalau misalnya kita luring, laptopmu tetap bawa aja gitu. Jadi menulis itu ya kita buat seminimal mungkin. Hal-hal yang perlu kita tulis ya kita tulis. Kalau enggak usah ditulis.
Dibawa aja laptopnya. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ayo. Yang lain. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan aja. Saya kira udah cukup. Kalau terlalu banyak, nanti kamu yang terlalu banyak bebannya. Baca aja sendiri, tonton yang saya kirim. Nah, buat catatannya yang nggak ngerti, buat catatannya. Itu yang betul belajar. Catatannya kita diskusikan gitu. Siapa tadi yang sampai menit ini belum terhubung ya? Siapa tadi yang saya tadi? Yang kamu siapa? Jaki Anan, Pak. Belum nyambung. Oh, kalau di telepon tadi dalam panggilan lain, kalau tadi saya telepon, Pak. Ada. Tidak terhubung, Pak. Dalam panggilan lain maksudnya. Ada yang telepon Jaki juga tadi, Pak. Ini ketahuan sedikit nakalnya seperti ini. Tidak nakal, nggak boleh seperti itu. Nah, dia masuk di sini, tapi dia menghilang gitu. Itu saya paling nggak suka, tukang bohong gitu. Ini nanti kalau udah kerja dia itu, nanti itu tukang korupsi loh itu. Karena udah belajar dari kuliahnya seperti itu gitu. Nakalnya itu kan yang seperti itu gitu, karena nggak pernah mau jujur gitu. Masalah pintar sih ya boleh-boleh aja pintar, tapi kan sebenarnya tingkah laku etika itu ya, etika. Modal kita itu loh, kita tahu bukan hanya karena orangnya jenius juga. Kita dianggap orang yang disiplin, etikanya bagus gitu. Modal utama kita di sini. Oke, kalau nggak ada lagi, kita sudahin aja. Selamat pagi, salam sehat buat semua. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Oke, saya duluan keluar ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.